Swastiastu. Selamat siang, saya Taruna tingkat 2 atas nama Komang Tan Malaka dan rekan saya. Saya Taruna tingkat 2 atas nama Madidin Sumartamu atau bisa dipanggil Didi. Saya Taruna tingkat 2 atas nama Gede Arif Kesat Majak atau kerap panggil Arya. Saya Gede Maharase, bisa dipanggil Dimas. Saya Ipudan Nanda Kalbina, bisa dipanggil Nanda. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membuat safari project dengan tema Harmoni Kepemimpinan dalam Ragam Kreasi, dan judul pada safari project pada kesempatan kali ini yaitu Seni Memimpin, Memimpin Lewat Seni. Sekian, terima kasih. Yang beli Siang. di sini saya dan teman-teman akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema safari project pada kesempatan kali ini yaitu Harmoni Kepemimpinan dalam Ragam Kreasi. Dan judul kegiatannya yaitu Seni Memimpin, Memimpin Lewat Seni. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaannya, Beli boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ketut Priyadi Subakti, biasa dipanggil Yama sih. Dan saya jabatannya di dusun saya yaitu Celuk Buluh, itu Ketua Truna Truni atau yang disingkat dengan STT. Terima kasih Bli. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana awal mula Bli sebagai ketua STT bisa masuk ke dunia kesenian ini hingga akhirnya bisa dipercaya menjadi seorang pemimpin atau ketua STT di Celuk Buluh? Oke, untuk awal mula terjun ke dunia seni sebenarnya saya tuh udah suka sama yang namanya seni, khususnya gong. Itu dari kecil, tapi saya nggak punya tempat untuk mengkreasikan diri saya di sana karena ya dulu itu saya pemalu orangnya. Dulu itu saya pemalu dan ya untuk menjadi pemimpin di sini sebenarnya saya nggak tahu, jujur aja, karena saya cuma bergaul. Kebetulan dulu itu kakak saya yang jadi pemimpinnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu tuh. Dan saya cuma bergaul. Setelah kakak saya berangkat ke luar Polandia, digantikanlah sama ada orang namanya Harry di sini. Nah, mungkin Harry itu udah cukup untuk menjadi ketua, dan saya nggak tahu menahu tentang hal tersebut. Saya cuma bergaul. Mungkin teman-teman di sini punya ketertarikan sama saya. Jadi ketika pas pertemuan STT yang akan mementaskan Ogoh-Ogoh, itu saya langsung dipilih di sana, dan saya nggak tahu kenapa langsung dipilih di sana aja, karena saya nggak bisa nggak ngambil kesempatan tersebut, maka dari itu saya ambil gitu, kurang lebihnya. Terima kasih Bli. Mungkin di sini langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua Bli yang akan dibacakan sama teman saya. Untuk pertanyaan kedua yaitu jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat di dalam kelompok seni ini, bagaimana biasanya Bapak Bli mengambil keputusan sebagai pemimpin? Terjadi konflik. Ya. Biasanya kalau terjadi konflik, karena ya ada satu pengalaman yang seperti ini, karena ada 2 kepala di dalam satu bidang, itu hal normal lah yang terjadinya konflik. Cuman kita itu punya program dan perjanjian di awal sebelum pembentukan tim lah yang jadi leader-leader di suatu bidang itu. Ketika ada konflik, kita akan berembung di Balai Banjar dengan leader-leader masing-masing kelompok, masing-masing bidang maksudnya. Terus di sana kita akan fair, maksudnya face to face, kita ngomong salah dan benernya, dimana mungkin miskomunikasinya, dimana kesalahannya, dimana benernya. Dan saya sebagai pemimpin, tugas saya di sana adalah menengahi hal tersebut, lalu memutuskan di akhir. Kalau misal si A, kalau memang salah saya salahin, tapi dengan satu catatan, dia harus minta maaf gitu. Maksudnya itu kita fair-fairan. Kalau dia masih memegang yang namanya ego, kita berikan jalan yang sebesar-besarnya untuk keluar.
karena saya nggak mau di kelompok saya itu ada orang yang besar kepala, karena selama saya bergaul ada orang yang seperti itu, dan itu hanya akan menggobrak-abrik suatu kelompok. Begitu saya sih, maksudnya tuh oke, kita kumpul, kita fair, kita cari jalan yang benar gitu. Ya lanjut saja ke pertanyaan yang kedua untuk teman saya. Oke. Oke, lanjut di sini ke pertanyaan yang nomor 3. Di era modern saat ini, apa tantangan terbesar Bli dalam memimpin sebuah lembaga seni, dan bagaimana cara Bli untuk mengajak generasi muda agar tetap tertarik pada kesenian saat ini? Oke. Tantangan terbesar sih media sosial sebenarnya. Media sosial kayak TikTok, standar TikTok apalah itu namanya. Dan untuk menyalurkan ketertarikan pada dunia seni. Maaf ya, karena saya peminum, kadang-kadang ini jangan dicontoh, ini cuman pengalaman. Ketika saya minum, karena saya teman-teman semua suka yang namanya gong, dan ada namanya tuh ceng-ceng, kalau di sini nggak tahu bahasa Indonesianya. Ceng-ceng itu kita selalu buat challenge tuh ada namanya teknik cek 1 2 3 gitu. Challenge-nya kalau ada yang nggak bisa, itu biasanya antara jongkok bangun atau minumnya lebih banyak. Secara tidak langsung kita itu menyebarkan suatu ketertarikan pada dunia seni, karena kita selalu melakukan hal tersebut, dan itu pasti dilihat dengan orang-orang lain gitu. Maksudnya kita itu selalu melakukan hal tersebut dan dilihat, lalu mungkin 50% 70% mereka akan mencontoh juga. Ya, kurang lebih begitu sih. Nggak maksudnya nggak terfokus kepada ayo ikut megong gitu, ayo ikut garap ogoh-ogoh, enggak. Kita cuman buat di satu kelompok itu fun ya, enjoy, happy lah di satu kelompok, agar orang-orang atau adik-adik kita generasi baru bisa mencontoh hal tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Bli ya. Pertanyaan berikutnya. Oke Bli, lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Bli, nilai kepemimpinan apa yang paling berharga yang bisa dipelajari dari sebuah proses berkesenian? Nilai Ya. dari kepemimpinan. Oke. Kalau bagi saya, jadi pemimpin itu harus bisa memposisikan diri. Satu contoh begini, ketika kita menyalurkan aspirasi dari adik-adik, mungkin senior-senior, kita harus memposisikan diri sebagai pemimpin. Tetapi terkadang karena kita bergaul, kita nongkrong, itulah masalahnya, kita harus bisa memposisikan diri sebagai teman. Itu nilai dari suatu kepemimpinan yang masih saya latih dan masih saya perjuangkan gitu, agar kalau kita di posisi nongkrong, teman-temannya nggak tertekan sama jabatan kita gitu. Cuman kalau di posisi personal, kalau kumpul-kumpul STT, itu kan kita harus ngomong, itu kita harus memposisikan diri sebagai pemimpin. Kurang lebih begitu aja. Baik Bli. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Dilanjutkan ke pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kali ini, ya. Ya. Apa pesan atau nasihat dari Bli untuk kami para siswa agar kelak bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan tetap menghargai budaya bangsa? Oke. Kalau pesannya, perbanyak cari teman aja. Bergaul, jangan bergaul di desa, di dusun aja. Coba keluar, bergaul keluar. Maksudnya keluar desa, keluar kota, coba bergaul. Karena kurang lebih ilmu itu nggak datang cuma dari buku. Karena ilmu itu mungkin datang dari teman kerja, mungkin pengalaman orang. Itu ilmu itu bisa datang dari sana. Dan coba bertanya, mungkin kelak kerja atau gabung suatu organisasi, coba tanya orang yang
lebih tua dari kita, yang mungkin udah punya anak, punya cucu, kita coba bedah ilmu gimana caranya dia mengkondisikan diri dan mengatur segala keperluannya gitu. Itu sih ya, perbanyak nyari teman aja biar kemana-mana itu aman gitu. Itu aja sih dari saya. Ada lagi? Udah itu aja. Itu aja. Ya, Gitu aja. kasih Oke. ya. Makasih ya. Baik, sekian Safari Project yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video yang sudah kami buat berlima. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.